Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan bersama bengkel TJ Jateng ya. Di sini ada kendaraan Canter, yang mana kendaraan Canter ini mesinnya sudah Euro 4 atau sudah Common Rail itu ya. Kemudian beda sama yang dulu. Terus ini filter solarnya ada dua. Filter solarnya ini ada dua. Di sini saya akan menjelaskan atau menanggapi opini tentang apakah bisa kendaraan Euro 4 ini menggunakan bahan bakar biosolar. Terus apakah nanti tidak rusak pada mesinnya? Apakah harus menggunakan Pertamina Deck yang mana harganya lebih mahal? Nah, jadi saya akan membahas kali ini. Yang pertama ya, saya jawab dulu yang pertama. Apakah bisa kendaraan ini menggunakan Pertamina Deck? Tentu jawabannya adalah bisa. Tapi, ada tapinya. Tapi dari pabrikan atau dari ATPM Fuso tidak menyarankan untuk menggunakan bahan bakar biosolar. Tapi memang harus menggunakan bahan bakar Pertamina Deck. Karena apa? Karena untuk kendaraan Euro 4 itu sendiri untuk sistemnya sudah menggunakan ECU, ini ya ECU, dan juga untuk lubang-lubang common railnya itu kecil-kecil dan ada injektornya juga kecil-kecil banget, dan di situ dikhawatirkan terjadi kemampautan sehingga menyebabkan kendaraan ini cepat rusak. Kalau dipakai untuk biosolar itu bisa ya teman-teman. Tapi kalau sudah menggunakan kendaraan biosolar, jika terjadi kerusakan pada mesin yang berhubungan dengan bahan bakar untuk KTB ataupun untuk Fuso, dia tidak memberikan garansi lagi, atau dengan kata lain garansi yang berhubungan dengan solar tadi atau bahan bakar itu akan hangus. Seperti itu. Tapi apakah bisa diisi biosolar? Bisa diisi dengan biosolar. Dengan bagaimana untuk mengakalinya seperti itu. Di sini ada filter solar ya di sini. Filter solar ini kita kalau menggunakan biosolar otomatis kualitas bahan bakarnya kan tidak sebagus dengan Pertamina Deck. Dan juga di situ akan banyak yang namanya residu ataupun endapan dari solar itu sendiri, yang mana kita tahu bahwa solar sekarang ini kan 30% sudah menggunakan minyak nabati atau minyak tumbuhan, yang mana jika terlalu lama dia akan membentuk gumpalan atau endapan kotoran, dan itu dapat menyebabkan terjadinya kemampatan pada saluran solar. Dan untuk mensiasati itu ya harus rutin mengganti dua filter ini ya. Dua filter ini harus rutin diganti. Dan juga kalau saya tanya kepada pemilik kendaraan mengapa menggunakan biosolar, ya karena biaya operasional seperti itu. Filter solar itu sendiri kan harus diganti setiap, kalau aturannya dari pabrik kan setiap 20.000 km atau 30.000 km ya. Kalau di servis bukletnya itu setiap 30.000 km. Tapi kita tahu bahwa itu kan kalau menggunakan bahan bakar standar yang direkomendasikan oleh pabrikan, yaitu dengan Pertamina Deck itu setiap 30.000 km. Sedangkan untuk kendaraan yang menggunakan biosolar tentunya dengan kondisi kualitas BBM atau bahan bakar yang seperti itu kita tahu ya, untuk mensiasati, untuk mencegah agar mesin ini tidak cepat rusak, yaitu rutin mengganti filter solar ini. Filter solar ini ganti dengan yang baru, yaitu setiap
mungkin setiap waktu ganti oli, setiap 7.000 atau setiap 10.000 lah maksimal. 10.000 km harus rutin diganti filter solar 2 ini, yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan pada aliran bahan bakar menuju ke mesin, seperti itu ya, untuk mensiasati daripada kita yang tadi kalau menggunakan Pertamina Deck biaya operasionalnya jauh lebih tinggi dan tidak bisa menutup biaya operasional, jadinya menggunakan bahan bakar solar. Nah, untuk mensiasati tadi ya ini penggantian secara rutin filter solarnya. Seperti itu. Jangan ini ya. Terus filter solar sendiri juga sudah ada yang lebih murah daripada yang impor ya. Jadi ada produk asli Mitsubishi yang jauh lebih murah karena untuk untuk menekan biaya operasional juga, jadi pabrik juga mengeluarkan filter solar yang saringannya juga bagus, harga lebih murah. Jadi di situ pabrik juga mendukung biaya operasionalnya dengan adanya filter solar yang lebih murah tadi. Terus jangan lupa untuk perawatannya ya. Perawatannya jangan sembarangan, karena apa? Karena solarnya sudah menggunakan biosolar, terus perawatannya juga asal-asalan jangan, karena kita eman dengan kendaraan dengan mesinnya ya. Terus penggantian oli juga harus lebih sering, lebih rutin sesuai dengan sesuai dengan interval yang telah ditentukan, yaitu 10.000 km untuk kendaraan ini, dengan menggunakan oli yang genuine juga, DH1. Karena kalau menggunakan oli yang asal-asalan, ya nanti akibatnya adalah turbonya bisa macet ataupun terjadi keluhan-keluhan yang lain yang mana nanti mengakibatkan rusaknya pada mesin Euro 4 itu sendiri. Seperti itu. Terus ada lagi nih, jangan asal remap ya teman-teman ya. Jangan asal remap. Jadi di luaran, di bengkel luaran sana yang bukan resmi tentunya sudah menawarkan berbagai macam remap atau mengubah data pada ECU kendaraan, menjebol batasan-batasannya. Nah, di sini sangat berbahaya ya teman-teman pada kendaraan Euro 4. Karena apa? Karena kalau kita meremap kendaraan Euro 4 Canter ini khususnya, otomatis ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif memang tenaga akan bertambah, tapi dari dampak positif tadi lebih besar dampak negatifnya, yaitu apa? Umur mesin lebih pendek tentunya. Yang sudah terjadi dan konsultasi kepada saya itu apa sih? Suara mesin lebih kasar, bahan bakar lebih boros. Jadi penggunaan bahan bakar itu meskipun dia menggunakan solar tetap lebih boros. Terus apalagi konsumsi oli. Jadi oli ini lebih sering ngejok kalau di remap dengan asal-asalan, tidak sesuai standar yang berlaku. Terus mesin lebih panas, mesin jadi overheat, lebih sering panasnya itu berlebihan. Nah, di situ remap yang asal-asalan juga akan memperpendek umur daripada mesin itu sendiri. Jadi kalau untuk Euro 4 ini aslinya memang kita harus mengikuti karakter daripada mesin. Nanti otomatis tenaga yang didapatkan akan lebih maksimal. Jadi tidak seperti Canter Euro 2 ya, kendaraan mengikuti driver, enggak seperti itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Sekarang yang ada memang driver mengikuti mesin. Oke, demikianlah penjelasan tentang Euro 4, tentang penggunaan bahan bakar, tentang kondisi mesin ataupun mau di remap atau enggak, atau penggunaan oli. Jadi semoga informasi sedikit ini bermanfaat ya teman-teman untuk pengguna Euro 4, dan semoga kendaraannya awet, sehat selalu, dan jika memang membutuhkan spare part asli kendaraan Euro 4 bisa menghubungi nomor saya 085 264 754 495. Semoga
bisa membantu teman-teman ataupun komen, nanti saya akan jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bengkel TJ, semoga sehat selalu kendaraannya. Amin, amin ya rabbal alamin.